Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu baik, selalu sehat, selalu ceria, selalu semangat, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Untuk hari dimana kita akan memulai pembelajaran dengan daring melalui video pembelajaran, dan nanti di akhir video kita bisa diskusi tentang materi yang akan kita bahas tentang hari ini. Gimana nih, sudah baca-baca belum tentang materi yang akan dibahas hari ini? Mudah-mudahan kalian sudah membacanya ya. Di sini kita perkenalan dulu. Perkenalkan ya, nama Ibu Dede Siti Asia. Kalian semua bisa panggil Ibu sebagai Ibu dengan nama Ibu Aas aja. Ibu dari mana? Mungkin bertanya-tanya ya. Ibu dari Kabupaten Tasik, tepatnya di Desa Kudadepa. Jadi Ibu masih orang dekat ya. Nah, nanti kalian juga bisa perkenalan lewat Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, sekarang sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, mudah-mudahan doa dan keinginan yang kita inginkan bisa tercapai, terlaksana dengan lancar, dengan baik, dan semoga dengan keinginan kita Allah ijabah dengan harapan-harapan dan tentunya dengan usaha kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan dibahas, yaitu mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa sih maritim itu? Nah, maritim bisa didefinisikan sebagai laut atau kelautan, di mana di dalamnya ini membahas tentang berbagai macam perikanan, transportasi laut, pariwisata bahari, perdagangan laut, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana itu letak, apa saja itu letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama ada letak. Nah, Indonesia ini diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit juga oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, hal ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia karena sebagai jalur perdagangan atau pelayaran dunia, kapal-kapal dunia, di mana posisi strategis ini juga menjadikan Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Letak Indonesia ini berdasarkan hal yang mempengaruhi letaknya dibagi menjadi dua, yaitu letak fisiografis dan letak sosiografis. Nah, letak fisiografis ini itu membahas tentang astronomis, geografis, geologi, dan maritim. Sementara untuk sosiografis ini membahas tentang ekonomi dan sosial budaya. Sekarang kita ke letak fisiografis. Apa letak fisiografis? Letak fisiografis yaitu letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, di mana seperti garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya yaitu dari letak fisiografis ini diantaranya yang pertama ada letak astronomis. Nah, letak astronomis yaitu letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pulau yang berada di bagian paling utara Indonesia yaitu Pulau W yang berada di Nangroe Aceh Darussalam. Nah, pulau ini memiliki posisi itu 6 derajat lintang utara. Sementara pulau yang paling selatan yaitu Pulau Rote yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk wilayah yang paling barat Indonesia yaitu ada di wilayah bagian Sumatera paling barat yang posisinya 95 derajat bujur timur.
Dan untuk wilayah Indonesia paling timur yaitu wilayah Merauke dengan posisi 141 derajat bujur timur. Indonesia memiliki iklim tropis karena berada di kawasan khatulistiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata curah hujannya itu tergolong tinggi. Yang kedua, mempunyai kawasan hutan hujan tropis yang sangat luas serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu sinar mataharinya cukup panjang dari sepanjang tahun dan tingkat penguapan yang tinggi sehingga mengakibatkan kelembaban udara di Indonesia ini yaitu cukup tinggi. Kawasan Indonesia ini terbagi menjadi 3 daerah waktu, di mana yaitu jeda waktunya untuk setiap daerah masing-masing yaitu 1 jam, di mana Indonesia Barat WIB, Indonesia Tengah WITA, dan Indonesia Timur WIT. Yang kedua ada letak geografis. Nah, letak geografis ini yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya di muka bumi, di mana letak geografis ini sering disebut sebagai letak yang relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya, seperti gunung, lautan, samudra, benua, dan lain sebagainya. Letak geologis yaitu letak suatu daerah atau negara berdasarkan dengan struktur batuan-batunya. Nah, seperti jenis batuan, ada andesit, ada breksi, dan sebagainya. Letak Indonesia ini dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu dari posisi geologi, keadaan batuannya, dan jalur-jalur pegunungan. Nah, di sini Indonesia ini dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Karena itu Indonesia banyak memiliki gunung-gunung api yang aktif dan sering terjadi gempa bumi. Yang selanjutnya yaitu letak geomorfologis. Nah, geomorfologis ini yaitu letak di mana membahas tentang tinggi rendahnya permukaan bumi, yang di dalamnya itu meliputi dataran rendah dan dataran tinggi. Perbedaan geomorfologis ini mempunyai pengaruh yang bermacam-macam. Yang diantaranya yang pertama adanya suhu yang berbeda-beda. Ini sangat sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman. Nah, karena kan suhunya itu berbeda, jadi berpengaruh terhadap jenis tanaman. Misalnya, kaktus berada di wilayah yang panas, seperti di padang pasir. Nah, sementara di wilayah yang dingin atau di pegunungan itu banyak tumbuh pohon cemara, arben, dan sejenisnya. Nah, sementara untuk dataran-dataran rendah yang lembab itu banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman seperti padi, jagung, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan-batuan tersebut. Geomorfologis ini kan membahas tentang batuan-batuan. Nah, dalam batuan ini terdapat mineral-mineral seperti pada batuan kapur. Yang selanjutnya menentukan kepadatan penduduk. Biasanya morfologi ini mempengaruhi kepadatan penduduk, di mana wilayah kota ini menjadi sentral atau pusat-pusat dari penduduk, di mana karena di kota ini banyak banget pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, maka orang-orang itu banyak berpindah atau berpusat ke kota. Sementara wilayah yang jauh atau berbukit dan terjal ini biasanya jarang atau hanya sedikit penduduk yang tinggal di sana. Yang kelima, pengaruh geomorfologis atau tinggi rendahnya ini berpengaruh terhadap pembangunan. Yang selanjutnya yaitu letak maritim. Letak maritim yaitu letak suatu tempat ditinjau dari keadaan kelautannya. Letak maritim Indonesia ini sangat baik karena letak maritim ini dikelilingi oleh 3 laut besar, yaitu di sebelah timur berhadapan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berhadapan dengan Samudra Hindia, sementara di sebelah utara ini berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Nah, karena Indonesia ini merupakan poros maritim dunia, di mana poros maritim ini
Indonesia dilalui oleh beberapa pelayaran dunia. Nah, dengan hal ini menjadikan Indonesia itu negara yang amat kaya dari mulai pelabuhan, perdagangan, transportasi di wilayah-wilayah Indonesia. Dengan ini, dengan adanya posisi yang strategis dari maritim ini menjadikan Indonesia negara yang kaya akan penghasilan atau ekonomi dari kelautan Indonesia. Indonesia membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai kepulauan di Indonesia ini. Karena kepulauan Indonesia ini sangat banyak, makanya Indonesia memiliki atau mendapatkan peraturan yang jelas dan tegas. Indonesia ini memiliki banyak kepulauan yang berada dari Sabang sampai Merauke, di mana hampir ada 17.000 lebih pulau yang berada di Indonesia yang ditempati ataupun yang tidak ditempati. Nah, untuk mencegah hal-hal yang akan mungkin terjadi, Indonesia itu melakukan peraturan yang amat jelas dan tegas. Untuk itu, Indonesia menganut persetujuan hukum internasional kelautan pada tahun 1982. Nah, berdasarkan hukum internasional tersebut, Indonesia memiliki kesepakatan mengenai batas landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan garis teritorial. Nah, yang pertama, batas laut teritorial. Batas laut teritorial ini diambil dari garis dasar laut 12 mil ke arah laut. Garis dasar adalah garis hayal, di mana garis hayal ini merupakan titik-titik pulau terluar Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu batas landas kontinen. Batas landas kontinen ini adalah dasar laut yang dilihat dari segi geologi ataupun geomorfologinya, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Nah, kedalaman landas kontinen ini tidak lebih dari 150 meter. Jadi, batas landas kontinen ini diukur mulai dari garis pantai ke arah luar dengan jarak paling 200 mil dari laut. Nah, yang ketiga atau selanjutnya yaitu batas ZEE, yaitu zona ekonomi eksklusif. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar terluar pada saat air laut surut. Nah, pada zona ini Indonesia memiliki segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di permukaan laut dan di bawah laut. Nah, yang selanjutnya yaitu kita ke luas Indonesia, di mana dari pembahasan tadi kita membahas tentang letak, luas, dan batas. Dan sekarang yaitu tentang luas Indonesia. Indonesia ini sangat luas, di mana luas daratannya itu berkisar sekitar 1.922.570 km persegi, dengan luas perairannya itu 3.257.483 km persegi. Nah, di mana antara daratan dan laut atau perairan itu lebih luas dan lebih banyaknya perairan. Nah, Indonesia ini terdiri dari 5 pulau besar, di mana ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, di mana luas wilayah Jawa ini sekitar 132.107 km persegi, dan Sumatera luasnya itu 473.606 km persegi. Sementara untuk Kalimantan luasnya ini 539.460 km persegi, dan Sulawesi 189.216 km persegi, dan yang terakhir Papua ini luasnya itu sekitar 421.981 km persegi. Nah, dari kelima pulau besar di Indonesia, yang paling besar itu yaitu Pulau Kalimantan, di mana Pulau Kalimantan ini sangat besar, atau pada zaman dahulu Pulau Kalimantan ini disebut sebagai Pulau Borneo. Nah, sementara pulau yang paling banyak atau padat penduduknya itu yaitu berada di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa ini merupakan pulau di mana ibu kota berada di Pulau Jawa. Jadi banyak orang yang atau banyak
tempat administrasi, perdagangan, bahkan industri dan pariwisata ada di Pulau Jawa. Nah, yang selanjutnya yaitu batas wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini mempunyai batas teritorial dan batas zona ekonomi eksklusif. Nah, batas teritorial wilayah Indonesia ini yaitu 12 mil laut, dan batas DE Indonesia ini yaitu 200 mil laut. Sementara Indonesia ini berbatasan dengan berbagai negara. Yang pertama ada batas utara. Nah, batas utara wilayah Indonesia yaitu berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Dan batas selatan dari Indonesia yaitu di negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia. Sementara untuk wilayah atau batas negara Indonesia bagian barat yaitu ada Samudra Indonesia, dan untuk batas Indonesia bagian timur yaitu berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea, Timor Leste, dan juga Samudra Pasifik. Nah, jika tadi kita sudah membahas letak fisiografis, sekarang kita membahas tentang letak sosiografis. Letak sosiografis ini terbagi menjadi dua, yaitu letak sosiografis ekonomis dan letak sosiografis budaya. Apa itu letak sosiografis? Letak sosiografis yaitu suatu tempat di mana terdapat banyak dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Nah, yang pertama yaitu tentang ekonomi sosiografis. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa Indonesia ini merupakan kepulauan dan sangat banyak akan sumber daya alam ataupun yang lainnya. Indonesia ini merupakan wilayah dengan posisi yang strategis. Maka untuk itu wilayah perairannya sangat kaya dan sangat baik, di mana Indonesia ini dilalui oleh berbagai jalur pelayaran dunia. Maka banyak perdagangan dan pelayaran yang berhenti atau berhenti di pelabuhan Indonesia. Jadi untuk itu Indonesia ini dalam hal ekonomi dengan posisi yang strategis ini sangat membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua yaitu letak sosiokultural. Indonesia secara sosiokultural berada di perempatan antara benua Asia dan benua Australia. Nah, menjadikan Indonesia ini mempunyai persamaan dengan negara-negara tersebut. Misalnya di daerah dekat Indonesia ada Singapura, Malaysia. Nah, Indonesia ini mempunyai persamaan seperti ras, bahasa, yang bahasanya itu ada Melayu, seperti di Sumatera kebanyakan bahasanya Melayu. Lalu Indonesia ini mempunyai persamaan sama-sama negara yang telah dijajah dan sama-sama berlandaskan agama. Itu merupakan sosiokultural dari wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi karena wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka banyak bangsa-bangsa atau masyarakat-masyarakat luar negeri yang melintasi wilayah Indonesia dan banyak persamaan dengan Indonesia, yaitu persamaan budaya, sosial, agama, dan yang lainnya. Terlebih di wilayah Asia Tenggara, yaitu seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Vietnam, dan lain sebagainya. Selain itu, sosiokultural juga didapat dari kerjasama seperti ASEAN Games, ASEAN, dan berbagai bentuk kerjasama lainnya. Sekian video pembelajaran yang Ibu buat, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada yang ditanyakan, boleh nanti kita diskusikan di Google Classroom bersama teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.